Halo, selamat datang kembali di sesi belajar perdagangan internasional. Alur logistik menjadi topik yang menarik untuk ditelusuri, apalagi di video kali ini saya akan fokus pada FCL atau pemuatan kontainer penuh dengan kapal kargo. Bagaimana kargo diangkut dengan kapal kargo? Baik seorang pemula atau orang berpengalaman yang menangani pengiriman ekspor atau impor, memahami alur logistik dan dokumennya adalah hal yang sangat penting. Ketika Anda mengetahui proses alurnya, Anda akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan diharapkan di setiap bagian prosesnya. Sangat jarang ada manusia yang menggunakan kontainer untuk transportasi. Namun, banyak produsen yang memproduksi barang setiap hari dan mengirimkannya ke luar negeri dengan kontainer setiap minggu. Setelah kargo siap dikirim, perwakilan pengiriman pabrikan akan menghubungi pihak pengirim barang. Mereka akan memberikan rincian yang relevan kepada perusahaan pengiriman barang mereka, seperti kesiapan kargo, perdagangan yang memerlukan Incoterm, pelabuhan pembongkaran, volume dan jenis kontainer. Sehingga pihak pengirim barang dapat mengecek tarif dan merencanakan pengiriman berdasarkan kebutuhan pabrik. Perusahaan ekspedisi akan membalas ke pabrik dengan jadwal pelayaran termasuk waktu penutupan, ETD, waktu transit, ETA dan total biaya. Sehingga pihak pabrik dapat memutuskan untuk memesan kapal yang berlayar pada ETD pilihannya. Setelah pemesanan dilakukan, pihak pengirim barang akan memberikan konfirmasi pemesanan yang berisi rincian kapal kepada produsen. Setelah pabrik menerima pemesanan, mereka akan merencanakan tanggal pemuatan dengan pihak pengirim barang untuk membuat semua pengaturan yang diperlukan, seperti mengambil dan mengirimkan kontainer kosong ke pabrik. Banyak importir dan eksportir lebih memilih bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi untuk meningkatkan pengetahuan dan koneksi mereka. Sehingga pihak importir dan eksportir hanya perlu menghubungi satu pihak pengirim barang saja. Tidak perlu melibatkan banyak pihak seperti perusahaan pelayaran, penyedia pengangkutan, dan perantara bea cukai untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, pihak pengirim barang juga akan memeriksa semua dokumen yang diperlukan secara menyeluruh untuk menghindari kesalahan terjadi. Semua surat-surat harus benar-benar sesuai untuk menghindari pertanyaan dari petugas bea cukai atau tidak dapat memproses pembebasan bea karena kesalahan yang ditemukan dalam surat keterangan asal. Perhatian khusus terhadap semua dokumen sangat penting. Untuk mengambil kontainer kosong, kargo mengambilnya dari depo kontainer. Depo peti kemas adalah tempat semua perusahaan pelayaran menyimpan peti kemasnya. Depot juga akan melakukan semua pemeliharaan kontainer yang diperlukan, seperti pembersihan dan perbaikan. Biasanya forwarder mengunjungi depo kontainer pada pagi atau sore hari untuk menyesuaikan waktu pengiriman yang diminta oleh produsen atau pabrik. Forwarder akan memastikan pengemudi memeriksa kondisi kontainer sebelum pengambilan, karena kontainer dengan kualitas yang tidak sempurna kadang-kadang ditugaskan bahkan jika pihak forwarder telah memesan kontainer kelas 1, atau berkualitas terbaik. Setelah forwarder mengirimkan kontainer kosong ke produsen, forwarder akan menindaklanjuti tanggal dan waktu pengiriman kontainer yang berisi muatan tersebut ke pelabuhan. Beberapa produsen mengirimkan banyak kontainer setiap minggunya sehingga diskusi yang tepat mengenai jadwal pengiriman antara produsen dan pengirim barang sangat penting. Manajemen pengiriman yang memadai juga penting bagi perusahaan ekspedisi untuk memasukkan kontainer sebelum waktu penutupan yang ditentukan oleh perusahaan pelayaran. Saat pabrik memuat muatan ke dalam peti kemas atau kontainer, pengirim barang harus menindaklanjuti instruksi pengiriman dari pabrik untuk menyiapkan draft bill of lading. Kontainer mungkin akan berguncang hebat karena kondisi jalan yang tidak rata dan kondisi laut yang ganas. Jadi penting untuk melakukan pengikatan yang diperlukan untuk menghindari kerusakan muatan. Setelah kontainer masuk ke pelabuhan, pengirim barang harus memastikan penyerahan dokumen dan pemberitahuan pabean telah lengkap sebelum kapal berangkat. Seperti yang Anda lihat, ada banyak prosedur yang harus dilalui bahkan sebelum kontainer bisa masuk ke pelabuhan. Ditambah lagi sejumlah besar kontainer juga dikumpulkan oleh pelabuhan dalam sehari. Oleh karena itu waktu penutupan harus dijaga karena waktu yang cukup untuk bongkar muat antara terminal dan kapal kargo sangat penting. Kontainer tersebut diangkat oleh derek raksasa yang disebut gantry crane. Berat total peti kemas harus dikontrol dengan ketat dan berat muatan harus didistribusikan secara merata sejak diangkat. Setelah kapal berangkat dari pelabuhan muat, pihak pengirim barang juga perlu menindaklanjuti bill of lading dari pihak pelayaran dan meneruskannya ke produsen.
Pabrikan akan mengirimkan bill of lading kepada penerima barang setelah pembayaran dilakukan. Pabrikan akan mengirimkan bill of lading ke penerima barang melalui jasa kurir seperti DHL atau FedEx. Sebelum kapal tiba di pelabuhan pembongkaran, perusahaan pelayaran akan menerbitkan pemberitahuan kedatangan dan faktur komersial mengenai biaya penanganan terminal dan biaya lokal lainnya kepada penerima barang. Penerima barang diharuskan menyerahkan bill of lading asli ke perusahaan pelayaran untuk menukar pesanan pengiriman. Penerima barang juga diharuskan membayar biaya penanganan terminal dan biaya lokal untuk mendapatkan pesanan pengiriman. Setelah penerima menerima pesanan pengiriman dari jalur pelayaran setuju untuk melepaskan kontainer ke penerima barang. Pada saat ini, pengirim barang penerima barang harus melanjutkan ke bea cukai dan mengatur pengiriman setelah dokumen bea cukai diselesaikan. Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan bea cukai adalah bill of lading, invoice komersial, packing list dan surat keterangan asal, jika ada. Setelah kontainer yang dimuat dikirim ke penerima barang dan muatan telah dibongkar. Inilah akhir dari keseluruhan arus logistik dengan kapal kargo. Setelah melalui semua proses tersebut, akhirnya kargo tersebut diterima oleh pemiliknya di luar negeri. Perusahaan forwarder tidak hanya mengangkut kargo dengan kontainer, namun juga diperlukan berbagai pengurusan dokumen dalam prosesnya. Jika ada kesalahan pada kertas maka kiriman tidak akan terkirim dengan lancar. Maka pemahaman mengenai alur logistik melalui pengiriman laut sangat penting agar kiriman Anda dapat terkirim dengan lancar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.